Hai penikmat terdepan YouTube, selamat datang dan ketemu lagi dengan kami. Saling berbagi informasi yang tak kalah keren dengan channel lainnya. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya ya, agar kamu bisa berlangganan dan temukan informasi seru, hangat dan terbaru hanya di Telok Menetas YouTube channel. Naga merupakan makhluk mitologi yang keberadaannya kadang masih dianggap nyata. Beberapa orang percaya jika makhluk yang sering digambarkan mirip kadal tapi bersayap dan menyemburkan api itu bersembunyi di suatu tempat dan akan keluar jika saatnya tiba. Makhluk ini kerap pula disimbolkan oleh bangsa pendahulu sebagai lambang kecerdasan atau kehancuran. Naga mungkin sudah dikenal sejak dulu, namun hingga kini pesona makhluk yang digambarkan bisa terbang itu tetap memukau. Nah, yang membuktikan keberadaannya yaitu banyak film yang mempertontonkan sosok naga di dalam ceritanya. Hal unik tentang makhluk ini adalah bentuknya yang selalu tidak sama di beberapa tempat. Misalnya naga mitologi Mesir bentuknya sangat berbeda dengan yang ada di Skandinavia dan sebagainya. Dan berikut beberapa kisah naga mitologi dari berbagai negara yang punya cerita serta keunikannya masing-masing. Di kisah awal ada Akhik asal Mesir. Nah, kalau dilihat dari tubuhnya, Akhik punya bentuk tubuh yang unik seperti terbentuk dari gabungan burung, ular, dan juga harimau. Akhik dipercaya sebagai makhluk penjaga Mesir dan diceritakan tinggal di salah satu padang pasir dan kadang juga ada di lembah subur sungai Nil. Naga ini konon adalah inspirasi orang-orang Eropa menciptakan Griffin Akhik, atau dalam bahasa Mesir setempat dikenal dengan Akhiku. Ya, secara bentuk, kedua makhluk ini hampir sama, namun bedanya, Akhik berkepala naga atau ular, sedangkan Griffin sendiri adalah singa berkepala elang. Di urutan selanjutnya yaitu Drakon Kolkikos di Georgia. Nah, jika biasanya naga berkulit seperti ular atau kadal, Kolkikos sering diimajinasikan punya bulu seperti burung. Namun begitu, ia berukuran sangat besar dan berkarakter buas. Nah, menurut penduduk Georgia sendiri, Kolkikos berwarna putih terang yang melambangkan kecantikan. Naga cantik ini sangat terkenal sebagai hewan mitologi orang Georgia. Cerita tentang Kolkikos bukan tentang bagaimana menakutkannya naga ini, tapi mengisahkan tentang bagaimana cara dia mati. Dan menurut legenda setempat, Kolkikos dibunuh oleh seorang ksatria dengan menggunakan pedang panjang. Ada pula versi lain yang menyebutkan jika naga ini mati terkena sihir dan juga nyanyian seorang prajurit bernama Orpheus. Berikutnya ada Druk, naga kebanggaan Bhutan. Druk atau yang sering dijuluki naga petir oleh orang-orang Bhutan sama nilainya seperti Garuda bagi masyarakat Indonesia, namun dalam level yang jauh berbeda. Tak hanya dianggap sebagai makhluk mitologi yang melegenda, Druk juga memengaruhi banyak aspek dalam negara itu. Entah dipakai untuk bendera ataupun lagu nasional yang berjudul Druk Senden. Druk juga memengaruhi Bhutan secara keseluruhan. Dan tak cuma itu loh, bahkan Bhutan sendiri dalam bahasa setempat dinamakan Druk Yul yang artinya adalah sarang naga Druk. Sebutan Druk juga dipakai sebagai gelar untuk raja-raja setempat. Bahkan tak sampai situ saja, di Bhutan juga ada sebuah partai bernama Druk. Di kisah selanjutnya yaitu Fafnir, naga jelmaan pangeran. Legenda Fafnir sangat terkenal di Skandinavia. Cerita ini mengisahkan tentang seekor naga bernama Fafnir yang dulunya adalah seorang pangeran. Alasan kenapa sang pangeran ini menjadi naga adalah lantaran ia membunuh raja alias ayahnya sendiri untuk menguasai kerajaan. Fafnir adalah cerita naga perkasa yang mati oleh seorang ksatria berpedang patah. Dewa pun marah dan akhirnya mengutuk sang pangeran menjadi naga. Uniknya, naga tersebut sama sekali tak bisa dikalahkan. Sisiknya bahkan lebih keras daripada baja. Namun hingga akhirnya seorang ksatria berhasil membunuh Fafnir dengan menusukkan sebuah pedang patah tepat di bagian perutnya.
Nah, cerita ini sangat mirip dengan film The Hobbit, di mana seekor naga bernama Smaug mati dipanah di bagian perutnya yang tak terlindungi sisi keras. Di urutan berikutnya ada Kukulkan, dewa pencipta. Nah, cerita Kukulkan sering disamakan dengan Quetzalcoatl, di mana ia adalah makhluk yang dianggap dewa oleh orang-orang suku Maya dan Aztec. Deskripsi bentuk dari Kukulkan ada berbagai versi. Ada yang menyebutkan ia mirip naga pada umumnya dengan warna tubuh kuning emas. Namun ada pula yang menganggapnya seperti ekor ular bersayap dan sangat besar. Kukulkan dipuja orang suku Maya dan Aztec sebagai dewa pencipta. Orang-orang suku Maya dan Aztec percaya jika ia menciptakan apapun yang ada di dunia ini, seperti matahari, hujan, angin, dan juga api. Selain dianggap pencipta, Kukulkan juga sering dianggap dewa pelindung yang kemudian sering dipakai sebagai totem atau jimat. Selanjutnya, Storr, naga penyebar kematian. Storr adalah makhluk mitologi Skotlandia yang dipercaya sebagai penebar kerusakan. Ia mampu membuat hewan dan tumbuhan mati seketika dengan nafas beracunnya yang mematikan dan berbau sangat busuk. Diceritakan pula jika Storr akan selalu berkeliling mencari 7 orang untuk dimakannya. Storr adalah legenda naga jahat yang sangat dekat dengan masyarakat Skotlandia. Hingga suatu ketika seorang bocah kecil bernama Ashipetel berhasil membunuh naga ini dengan cara yang sangat unik. Ia masuk ke dalam perut Storr untuk kemudian membakar hatinya. Storr pun akhirnya mati dan Ashipetel menghabiskan sisa hidupnya dengan penuh kehormatan. Nah, Storr sendiri berbentuk sangat besar dengan tanduk dan giginya yang menyeruak. Sangat eksotis kalau dijadikan monster dalam sebuah film. Di kisah terakhir ada Vritra, naga mematikan. Vritra digambarkan berbentuk ular besar tanpa sayap yang hidupnya di air. Makhluk ini sangat besar dan menebar teror bagi banyak orang. Vritra sendiri sering disebutkan dalam kitab kuno Arya sebagai makhluk yang levelnya sama seperti dewa. Vritra legenda naga asal India yang mati di tangan Dewa Indra. Dunia makin kacau dengan kehadiran Vritra, hingga akhirnya Indra sang dewa petir dan hujan berniat untuk melenyapkan makhluk ini. Pada akhirnya sang dewa tersebut berhasil membunuh Vritra dengan membelah 2 mulutnya. Akhirnya dunia pun kembali damai dan Dewa Indra pulang ke singgasananya. Selain deretan makhluk mitologi milik negara-negara di atas, Indonesia juga punya sosok naga sendiri. Nah, kembali ke zaman Majapahit dulu, banyak orang yang percaya akan eksistensi sesosok makhluk bernama naga Jawa. Makhluk ini digambarkan seperti naganya orang Tionghoa namun tidak memiliki kaki. Naga Jawa bisa ditemukan di banyak benda, mulai dari hiasan gamelan, keris, hingga dijadikan tokoh pewayangan. Dan itulah beberapa cerita serta keunikan dari seekor naga. Makhluk ini kerap pula disimbolkan sebagai lambang kecerdasan dan kehancuran. Namun hingga kini, pesona makhluk yang digambarkan bisa terbang itu tetap memukau. Terima kasih sudah menyaksikan dan jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian agar kita bisa berbagi informasi keren dan video seru lainnya hanya di Teluk Menetas YouTube channel.